Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisti Kurota Ayuni dari kelas 10 TJKTB. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan CCNA ITN Praktik PT Skill Assessment atau PTSA. Nah, di sini sebelumnya saya sudah sempat mencoba tetapi tidak diselesaikan gitu pengerjaannya, makanya di sini sudah ada skornya yaitu 0 karena tidak selesai. Nah, sekarang saya akan mencoba lagi untuk mengerjakannya hingga selesai. Sekarang kita klik bagian retake assessment. Nah, di sini kita klik open packet tracer, lalu kita tunggu saja proses loadingnya hingga selesai. Nah, di sini kita mempunyai waktu 2 jam untuk kita mengerjakannya. Jika ada warning seperti ini, kita klik X saja ya. Nah, sekarang kita tunggu saja proses loadingnya. Nah, kita klik saja yang start assessment ini. Lalu kita tunggu lagi proses loadingnya hingga nanti kita akan masuk ke aplikasi paket tracernya. Nah, jika sudah ada waktu di sebelah sini, itu artinya kita sudah bisa langsung mengerjakan dan kita masuk ke paket tracernya ya teman-teman. Nah, jika kita sudah masuk akan ada tampilan seperti ini. Lalu di sini juga ada instruksinya ya teman-teman untuk nanti kita mengerjakan praktiknya. Nah, instruksinya itu seperti ini. Nah, oke teman-teman, kita langsung aja untuk mengerjakan ya. Kita langsung menuju ke host 1 aja untuk mengisi IP configuration-nya sesuai dengan tabel yang ada di instruksi tadi ya, teman-teman. Nah, untuk IPv4-nya aku akan masukin 192.168.1.97. Nah, untuk subnet masknya ini kita ganti jadi 224. Lalu untuk default gateway-nya kita masukin 192.168.1.126. Nah, selanjutnya untuk IPv6 address-nya kita masukin 22001, maaf, titik 2, lalu B8 titik 2 ACAD titik 2 A titik 2 nya 2 kali, lalu FF, dan untuk slide-nya itu 64. Lalu kita isi link lokalnya yaitu FE 80 titik 2 kali 20C titik 2 terus CFFF, lalu titik 2 lagi FE 15 titik 2 lagi 946C. Lalu untuk default gateway-nya kita pakai FE 80.2 2 kali lalu 1. Kita sesuaikan dengan tabelnya aja ya teman-teman. Nah,
Lalu kita lanjut untuk mengatur IP configuration yang host 2. Nah, di sini kita masukkan IPv4 address-nya itu 192.168.1.98. Nah, untuk subnet mask-nya kita ganti jadi 224. Lalu untuk default gateway-nya kita ganti 192.168.1.126. Nah, untuk IPv6-nya kita isi dengan 20.8.2.db8.2.a.2-nya 2 kali, lalu 15. Nah, dengan slide 64. Untuk link lokal address-nya kita isi FE80.240.2 BFF.2 FE54.2 AACA. Nah, untuk default gateway-nya kita masukin FE80.2-nya 2 kali, lalu 1. Nah, setelah kita mengisi IP configuration host 2, lalu kita lanjut ke host 3. Nah, kita akan isi IPv4 address-nya dengan 192.168.1.145. Lalu untuk subnet mask-nya kita ganti dengan 240 dan default gateway-nya itu 192.168.1.158. Nah, untuk IPv6 address-nya itu 20.1.db8.2 ACAD.2-8.2-nya 2 kali, lalu FF. Nah, untuk slide-nya itu 64. Di sini link lokal address-nya sudah terisi ya teman-teman, jadi kita langsung saja untuk mengisi default gateway-nya, yaitu FE80.2-nya 2 kali, lalu 1. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita langsung setting atau isi IP configuration yang server. Ini ya teman-teman. Langsung ke IP configuration. Nah, untuk IPv4 address-nya itu aku isi 192.168.1.146. Nah, untuk subnet mask-nya ini kita ganti jadi 240. Lalu untuk default gateway-nya itu 192.168.1.158. Nah, kita lanjut ke IPv6 address-nya itu 20.1.db8.2 ACAD.2B, lalu titik 2 kali 15. Lalu kita isi juga slide-nya itu 64. Nah, untuk link lokal address-nya itu ada FE80.2, lalu 2E0.2 A3FF.2 FECA
2 E613. Nah, untuk default gateway-nya kita isi FE80.2.21. Nah, setelah diisi default gateway-nya kayak gini, udah semuanya ya. Untuk selanjutnya, kita akan memasangkan kabel konsul dari host 1 ke building 1 ini. Nah, kita pasangkan dulu ini dengan RS232, lalu kita pasangkan ke building 1 itu konsul. Setelah itu kita masuk ke host 1, lalu kita masuk ke terminal dan kita setting terminalnya dengan klik OK. Nah, di sini seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita langsung ketik aja enable. Setelah itu kita masuk ke configure terminal, teman-teman. Configure terminal. Nah, setelah ini kita ketik aja hostname. Nah, kita ketik aja hostname building 1. Enter. Nah, teman-teman, lalu kita sesudah mengetik configure terminal ini, tadi aku salah ya, ini hostname building 1 itu harusnya tanpa spasi ya, teman-teman. Jadi hostname building, spasinya kita ganti dengan strip aja 1. Nah, setelah itu kita ketik enable secret class 1 2 3 4. Enter. Setelah di enter, kita ketik lagi service password strip encryption. Enter lagi. Setelah itu kita ketik lagi banner motd this is router. Enter lagi, lalu kita ketik security password min strip length 10. Enter. Lalu kita ketik lagi login block for 120 attempt 2 within 30. Enter. Lalu no IP domain lookup. Enter. Terus selanjutnya teman-teman kalian bisa langsung ikutin aja ya untuk terminalnya apa yang aku ketik di sini. IP domain name cisco.com. Enter. Nah, lalu kita ketik crypto. Oke.
enter. Lalu kita masukin 1024, enter lagi. Kita masuk ke line konsul. Konsul C, enter. Oh maaf teman-teman, salah. Kita masuk ke line konsul 0. Oh, aku ini tipe ya, harusnya line Nah, setelah ini kita langsung kasih passwordnya itu Cisco 12345, enter. Lalu login, enter. Lalu login. Terus enter. Time out 60, enter. Lalu exit, enter. Kita ketik lagi line FTI 04, enter. Lalu masukin password Cisco 12345, enter. Lalu transport input SSH, enter. Setelah itu login lokal, enter lagi. Lalu login synchronous, enter. Setelah itu exit time out 60, enter lagi. Lalu kita exit. Lalu line aux 0, enter. Kita masukkan password Cisco 12345, enter. Setelah itu login, enter. Setelah ini login synchronous, enter. Lalu exit time out, enter. Sorry, harusnya exit time out 60, enter. Lalu exit, enter. Setelah itu IP SSH version 2, enter. Setelah itu IP SSH timeout 120, enter. Sorry, harusnya kita pakai strip ya teman-teman. Time strip out 120, enter. Nah, setelah itu username netadmin privilege 15, Cisco garis bawah CCNA 7, enter. Interface
G0/0. Enter. Kita masukin IP address 192.168.1.126 spasi 255.254. Kita enter, lalu kita masukin first floor plan. Kita enter. Oh maaf ya teman-teman, ini harusnya ditambahkan description lalu first floor plan. Nah seperti ini, enter. Lalu kita ketik IPv6, jangan caps lock ya, IPv6 address 20.1.2db8.2 dua kali 1 setelah itu IPv6 address FE80.2 dua kali 1 lalu link lokal. Kita enter. Setelah itu no shutdown, enter. Setelah itu exit, enter. Lalu interface G0/1, enter. Lalu IP address 168.1.158 spasi 255.255.240, lalu enter. Nah setelah ini kita description. Sebentar, ini kita agak ke pinggirin ya. Nah, description second floor plan, lalu enter. Lalu kita ketik IP address IPv6 address 2001.2 db8.2 acad.2 b.2 dua kali 1/64, enter. IPv6 address FE80.2 dua kali 1 link lokal, enter. Lalu no shutdown, enter. Lalu exit, enter. IPv6 unicast strip routing, enter. Exit, enter. Nah setelah ini kita close dulu.
Nah, sekarang kita kasih kabel konsol lagi dari host 3 RS232 ke second floor switch itu yang konsol. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita setting lagi terminal yang di host 3. Kita setting, klik off. Sini enter. Nih kita geser ke sebelah sini agar lebih gampang, teman-teman. Nah, kita ketik enable, enter, configure terminal, enter, lalu enable secret kelas 1, 2, 3, 4, 5, enter, lalu service password encryption, enter, lalu banner motd second floor switch, enter, lalu no IP domain lookup, enter, lalu line console no, enter, lalu password Cisco 12345, enter. Setelah itu login, enter, lalu login sin, lalu enter. Setelah itu exit time out 60, enter, lalu exit, enter, lalu FTY 015, enter. Oh sorry, harusnya line FTY 015. Nah, setelah itu password Cisco 12345, enter, login, enter, login synchronous, enter, lalu kita accept time out 60, enter, lalu kita exit, enter. Setelah itu kita ketik interface VLAN 1, kita enter, lalu IP address 192.168.1.157 spasi 255.255.240, kita enter, lalu no shutdown, enter. Setelah itu kita ketik IP default gateway 192 gateway 192.168
Setelah itu enter, lalu exit, enter. Itu right, lalu enter. Nah, sudah ya teman-teman. Ini sudah selesai untuk proses pengerjaannya. Lalu kita kembali ke sini dan kita submit. Nah, kita tinggal tunggu aja proses loadingnya dan kita akan menunggu nilai kita keluar. Ini kalian tinggal menunggu aja, nanti otomatis nilai kalian akan keluar, teman-teman. Nah, teman-teman, nilainya sudah keluar ya. Di sini saya mendapatkan nilai 96. Lumayan lah teman-teman ya. Meskipun tidak mencapai nilai 100, tapi alhamdulillah saya sudah mengerjakannya dan nilai saya di atas 80. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya buat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Maaf apabila banyak kesalahan ataupun video ini kurang untuk bisa dimengerti, karena di sini juga saya masih belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.